Selamat datang di video pembelajaran Object Oriented Programming bersama saya Imam Fauzi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelas dan objek. Ya. Sebenarnya secara definisi ini kelas dan objek ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Namun di sini saya juga akan perjelas lagi ya mengenai kelas dan objek dan penerapannya pada Java. Ya, bagaimana membuat kelas, bagaimana membuat objeknya. Jadi fokus di video kali ini fokus pada kelas dan objek. Ya. Nah, dari definisi kelas ya yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, ya, jadi kelas ini sebenarnya adalah suatu template ya atau suatu wadah ya, di mana wadah ini ya atau analoginya ya wadah ini bisa membuat suatu objek. Jadi kelas ini adalah suatu template di mana objek ini adalah hasil ya, hasil dari ya pembuatan dari si kelas itu sendiri. Ya, jadi misalnya kayak gini ya, ketika saya ingin membuat suatu kue ya, saya perlu eh, cetakan ya. Nah, cetakan itu adalah kelas dan kue itu adalah objeknya. Makanya kuenya ini maka akan eh, bentuknya akan sama dengan kelasnya ya atau si wadahnya gitu, logis seperti itu. Nah, kelas pada Java ini digunakan untuk mencetak objek ya. Jadi sama sebenarnya analoginya ya, penerapannya pada Java seperti juga. Jadi kelas yang digunakan pada Java ya digunakan untuk apa? Untuk mencetak objek. Ya, jadi ada proses pembuatan objek. Ya. Nah, sehingga objek yang dicetak dari kelas tersebut itu memiliki kesamaan. Kesamaan apa? Atributnya, kemudian metodenya atau yang kita kenal ada behaviornya ya. Contoh ya, misalkan saya ingin membuat suatu kelas yang namanya kelas buku. Kemudian saya membuat objek suatu buku namanya. Nah, suatu buku ini ya adalah objek di mana atribut dan metodenya itu sama dengan kelasnya. Kayak gitu. Kemudian begitu juga untuk kelas mobil, kelas mahasiswa itu ketika kita misalkan membuat satu objek, maka objek tersebut maka akan sama dengan kelasnya. Baik itu atribut maupun metodenya. Misalnya gini, kelas mahasiswa itu kan atributnya ada yang namanya npm nama ya. Nah, kemudian ada metode, misalkan metodenya adalah misalkan belajar lah misalnya ya. Nah, kemudian saya ingin membuat objek mahasiswa, misalkan Dani mahasiswa, namanya Dani ya. Dani ini ya itulah objek yang dibuat dari kelas mahasiswa. Nah, jadi kalau objek sudah dibuat ya, kalau kita lihat nanti apa atributnya? Atributnya jelas pasti ya sama dengan mahasiswa ya, karena Dani ini adalah objek yang dibuat dari kelas mahasiswa ya. Misalnya berarti ada npm, ada nama, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh si Dani ini bisa belajar gitu, jadi sesuai dengan kelasnya. Nah, ini untuk lebih jelasnya lagi ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, jadi kelas ini ibaratnya kayak template di mana kelas ini memiliki ya strukturnya itu ada nama kelas ya, kemudian ada atribut, kemudian ada metode ya, sorry. Nah, jadi kelas ini ya, nah ini ibaratnya adalah suatu template. Nah, template ya, di mana template ini memiliki atribut dan metodenya ya. Jadi ibaratnya kayak gini ya, template ini ya misalkan memiliki nama kelas, memiliki ciri-cirinya apa, ciri yang dimiliki oleh si template tersebut, kemudian perilakunya apa. Nah, kalau kita contohnya di sini misalkan person. Nah, person memiliki atributnya adalah gender, height, weight ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh si person, yaitu bisa get up, run, dan sleep ya. Nah, ini adalah kelas ya. Nah, kelasnya. Kemudian saya ingin membuat satu objek, namanya objeknya Tom ya. Nah, objek Tom ya ini adalah objek yang dihasilkan dari kelas person. Nah, kemudian apa yang dimiliki oleh si Tom ya, struktur dari atributnya itu ya berdasarkan kelasnya ya. Dan kemudian untuk metodenya juga ini berdasarkan
kelasnya, karena objek Tom ini dihasilkan dari kelas version. Makanya atributnya gender, height, weight di sini ada nilainya. Nilai ini ya berdasarkan apa? Ya, misalkan male, misalkan itu adalah dari mana? Dari gender ini. Ya, begitu juga untuk metodenya, metode dari si Tom, ya get up, ya itu, nah dibuat, nah berdasarkan kelasnya. Di sini kan ada get up sama, gitu ya. Nah, kalau seperti itu bisa nggak kelas ini membuat beberapa objek? Bisa. Nah, misalkan ini kelas person. Sini bisa memiliki, bukan memiliki, bisa membuat beberapa objek, yaitu Tom, Sue, Jane. Ini adalah objeknya. Jadi bisa lebih dari satu. Jadi kumpulan objek ini, ya ini hasilnya itu diperoleh dari kelasnya, ya. Nah, makanya konsep ini itu diterapkan pada object oriented programming di Java. Bisa diterapkan kayak gini. Nanti kita lihat, ya. Oke. Nah, bagaimana cara menciptakan suatu kelas? Kelas pada Java didefinisikan dengan menggunakan kata kunci kelas. Nah, kalau kita lihat ya di video-video sebelumnya, ya di praktek, ya atau misalkan di teori, ya di dalam struktur Java itu ada yang namanya kelasnya, ya. Misalkan public class mahasiswa, public class latihan PBO, ya. Nah, kelas, nah ini ya bentuk umumnya ada kelas, nama kelas, ya. Kemudian di dalam body kelasnya itu kan biasanya ada atribut dan metodenya, gitu. Contohnya kayak gini, ya, siswa, ya. Nah, kalau di video sebelumnya sudah dijelaskan, ya. Jadi kelas ini kalau di pada Java, ya, itu harus sama dengan nama filenya. Jadi kalau misalkan di sini adalah kelas siswa, ya. Nah, kelas siswa, oke, kelas siswa ini berarti nama filenya siswa.java, ya. Kemudian kelas siswa ini memiliki atribut, yaitu yang berada di letaknya ada di kelas body, ya. Nah, biasanya kalau struktur kelas ini kan kelas, nama kelas, kemudian kurung awal buka, kurung awal tutup. Ini harus ada, ya. Sama hanya kalau dalam pemrograman kan ada awal, ada akhiran, ya, itu harus ada, ya. Kelas body ini terdapat atribut, ya. Nah, ini kebetulan tidak ada metode, sebenarnya bisa ada metodenya, ya. Nah, jadi atributnya ini misalkan, ya, string nama, string jurusan, integer, NRP. Nah, ini adalah atribut, ya. Nah, jadi atau ciri yang dimiliki oleh si kelas siswa, ya. Makanya ini ada kaitannya dengan konsep desain model UML, ya, perancangan pendekatan objek, ya. Nah, ini kaitannya dengan kelas diagram. Kalau kelas diagram itu kan di UML kelas diagram ini kan kalau dibuatkan ya seperti ini, ya, siswa, nama, atributnya apa, kemudian ini ada metode sebenarnya, ya, gitu, ya, situ, ya. Makanya ini biasanya memiliki berhubungan, ya, dengan yang namanya si UML kelas diagram. Jadi biasanya kan buat kelas diagram dulu, kemudian nah bisa di generate ke dalam suatu kelas Java, ya, ini. Jadi itu template-nya. Jadi membuatnya seperti itu, ya, kelas, nama kelasnya, kemudian ditulis atributnya. Nah, membuat kelas, ya, buat nama kelasnya, kemudian diuji, ya, kemudian coba buat objeknya, ya. Misalnya bagaimana cara akses suatu metode, ya, kemudian misalnya atribut. Nah, itu bisa dilakukan, ya, menggunakan OP ini. Oke, contoh kayak gini, ya. Ini ada kelas, ya, namanya kelas dog. Kemudian ada kelas dog, ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada atributnya, yaitu size, breed, name. Nah, ini ada atributnya, kan, untuk, nah kalau kita lihat, ya, dog kelasnya ini memiliki atribut size, breed, name. Kemudian metodenya apa yang bisa dilakukan oleh si dog itu board, ya. Kita lihat di sini, ya. Nah, strukturnya kelas, nama kelasnya di sini adalah dog. Instance variabelnya ini adalah yang ini, ya, atau yang kita kenal adalah atribut, ya. Integer, size, kemudian string, breed, kemudian string, name. Nah, ini adalah atributnya. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh si dog kelas ini, yaitu misalkan
bar. Nah, ini ya, misalkan dia akan menampilkan metodenya ini. Ya, metodenya adalah bar. Ya, ini kalau kita lihat sebenarnya seperti kelas, atribut, dan ini adalah metodenya. Nah, ini ketika nanti sudah belajar yang namanya UML kelas diagram, atau misalkan sudah belajar kelas diagram, dia nggak bakal asing ya model kelas diagram seperti ini ya bentuknya. Oke, nah, kita bisa melakukan pengujiannya ya, caranya misalkan buat kelas lain ya, misalnya kelas atau main kelas biasanya ya, kalau di dalam praktek nanti ya. Nah, misalkan atau terserah lah namanya, yang penting di dalam kelas tersebut itu ada metode mainnya. Cirinya di sini ada publish static void string AGS, di mana di sini dilakukan untuk pengujian tesnya ya, untuk mengeluarkan pengujian bagaimana cara membuat objeknya ya, seperti tadi ya. Jadi objeknya kemudian nanti bisa ditulis di dalam metode main sini ya, dog test di sini ya. Oke. Nah, kemudian ini kelas tadi, ini berarti kalau kita lihat berarti ada dua kelas. Yang pertama kelas dog, kemudian kelas dog test drive. Nah, di dalam kelas dog test drive ini ada metode main ya, di mana metode main ini isinya adalah proses pembuatan objek. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dog d ini adalah nama objeknya d. Kebetulan ini d ya. Bisa aja misalkan dog, misalkan gogog misalkan. Nah, berarti gogog ini adalah objek ya yang dibuat berdasarkan kelas dog. Sama dengan new dog, ini seperti ini ya, penulisan pembuatan objeknya. Nah, berarti di sini adalah proses pembuatan ya objek dog namanya d ya. D. Nah, ini bisa memanggil ya atributnya. Misalkan kalau diketik di titik, maka akan muncul rekomendasinya ya. Nah, jadi ketika nanti muncul biasanya kalau di pada NetBeans keluar muncul sage. Nah, di sini sage ini dari mana? Ini dari kelasnya. Ya, kalau kita lihat mundur ke belakang ya, sage-nya ini kan. Nah, ini. Jadi ketika saya membuat objeknya d ya, ketika dipanggil ya sage itu bisa dilakukan. Ya, nah, karena objek ini memiliki kesamaan dengan kelasnya yaitu dog ya. Kemudian ini atributnya bisa menggunakan bisa menggunakan atributnya, bisa juga metodenya ya. Nah, jadi ini memanggil ya metodenya dan sage atributnya. Oke, seperti ini. Jadi sage sama dengan 40 di bark. Nah, bark ini kan metode ya. Bark ini kalau kita lihat ya, dia metodenya ya, dia akan mencetak ya output berupa huruf nah kayak gini ya. Nah, kalau di ini mah gog gitu ya. Nah, boleh itu. Jadi ini output yang ditampilkan ketika metodenya ini dipanggil. Oke. Oke, jadi itu ya. Nah, kemudian atribut, tulisan atribut. Nah, atribut ini sebenarnya harus bisa mewakili ya tadi ya. Nah, saya perjelas lagi. Jadi atribut ini adalah segala yang dapat diinformasikan mengenai identitas, ciri atau kondisi suatu objek. Ya. Nah, deklarasi atribut diletakkan di dalam kelas body ya, dan atribut ini jangan di dalam metode, harus di luar metode dan ada di dalam kelas. Oke. Nah, biasanya untuk urutannya di sini ada modifier ya atau secara default ya. Kemudian tipe datanya, kemudian nama variable. Oke, contoh kayak gini. Public static final, tipe datanya apa? Ya, boleh seperti itu, atau nama konstanta sama dengan nilainya. Contoh kayak yang tadi ya, kita lihat struktur yang ini. String nama. Ya, ini adalah atributnya. Bisa kita buat public. Jadi kalau atributnya ini ya nanti akan dibahas di access modifier ya. Apakah atributnya ini nanti mau bersifat public, protected atau private, ini nanti tinggal ditambahkan modifier. Atau misalkan secara default aja ya, misalkan string nama juga boleh ya. String ini adalah tipe datanya ya.
Nama ini adalah nama atributnya, string jurusan. Contoh kayak gini. Belajar NRP. Oke, seperti itu. Ya, nggak atribut. Contoh ya di sini ya. Saya membuat kelas ya. Kelasnya ini ada namanya lingkaran. Ya. Kemudian atributnya apa? Public static final. Nah, double p sama dengan 3,14. Public double x y l. Jadi ini jadi nanti bentuknya nanti desimal ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi ini membuat konstanta ya bersifat public ya, si variabel p-nya. Jadi public, jadi ini kalau public ini kan berarti bisa diakses oleh kelas lain ya. Misalkan di luar face case ya, ini bisa ya. Nah, kalau public seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, 3,14 ini adalah nilai konstantanya. Jadi ini nilai statik, jadi tidak bisa kalau misalnya dirubah nanti bisa error ya. Jadi kalau p-nya misalkan kita ganti nilainya, itu gak bakalan bisa ya, masalah nanti. Nah, itu ya. Kemudian membuat objek. Pada prinsipnya objek ini adalah sebuah pointer ya, selama tidak bersifat statik ya, programmer dapat melakukan sesuatu hanya terhadap objek tertentu di kelas. Ya, tadi udah saya sampaikan ya. Jadi untuk deklarasi membuat objeknya itu misalkan nama kelasnya kemudian nama objeknya seperti itu. Jadi ditemukan ya, misalkan misalkan di sini ada variabel MC ya, MC dengan tipe my class ya. Jadi objeknya ya bisa dibuat seperti ini. Nama objeknya adalah MC, nama kelasnya adalah my class. Nah, tapi kalau konsepnya seperti ini ya, dalam deklarasi ini ya, MC masih berupa pointer dan belum menunjukkan alokasi memorinya. Keyword new diperlukan untuk membentuk objek tersebut sekaligus membentuk konstruktor. Makanya kan kalau kita lihat di struktur ini ya, sorry ya, yang mana sih yang tadi nih? Nah, di sini kan ada new dog. Nah, new ada tulisan new-nya. Nah, jadi ya tujuannya ini ya untuk membentuk objek tersebut sekaligus memanggil konstruktornya. Gitu, makanya new dog kayak gitu ya. Jadi kalau saya gitu. Nah, di sini ya 4 cara untuk melakukan deklarasi dan pembuatan objek. Ya, ingat nama kelas sama dengan nama konstruktornya itu harus sama. Ya, nama kelas dengan konstruktornya. Cara pertama adalah nama kelas ya, nama objek deklarasinya seperti ini. Kemudian selanjutnya nama objek kemudian sama dengan new nama konstruktornya. Jadi harus sama. Kalau kita lihat contoh ya di sini yang sebelumnya. Nah, ketika membuat objek ya, mana sih? Aduh. Nah, ini. Ya, yang ini ya. Dog. Nah, ini objeknya D, ini sama dengan new dog. Nah, ini konstruktornya ya, sama dengan kelasnya. Oke, sama. Oke, gitu. Ya maksudnya. Nah, boleh seperti ini ya, atau mau langsung kayak tadi ya, misalkan dog D sama dengan new dog ya, atau misalkan dog D. Nah, kemudian titik koma, jangan lupa ya, argumen titik awas diakhiri dengan titik koma ya kalau pada Java. Kemudian nama objeknya tadi di sama dengan new dog, boleh seperti itu ya. Nah, jadi deklarasi dan pembuatan objek boleh jadi satu dalam satu kelas. Deklarasi dan pembuatan objek boleh dipisah di kelas yang berbeda juga bisa ya. Misalnya deklarasi objek di metode main pada kelas misalkan yang satu, sedangkan pembuatan objeknya misalkan pada kelas yang kedua, misalkan seperti itu. Nah, ini yang cara dua. Ini cara dua ini sudah dipakai tadi ya di contoh sebelumnya ya, di sebelumnya, yaitu ketika proses pembuatan di ya, objek di ya dari kelas dog ya. Nama kelas, nama objek sama dengan new nama konstruktornya. Artinya ini dua proses deklarasi dan pembuatan dijadikan satu. Kalau tadi kan ini dipisah ya. Nama kelas, nama objek, titik koma, kemudian nama objek sama dengan new nama konstruktor. Ini sama aja ya. Cara satu, cara dua sama aja ya, ada perbedaan. Atau cara yang lain ya di sini ya. Nah, cara ini objek diinstansiasi tanpa nama. Tujuannya hanya untuk menjalankan konstruktornya. Kalau ini khusus untuk menjalankan konstruktornya saja ya. Konstruktor nanti akan dibahas lebih detail ya. New nama konstruktornya. Misalkan new nama kelas. Nah, kemudian misalkan panggil nama metodenya seperti itu. Oke, nah ini ya cara yang kedua ini ya, dog my dog sama dengan new dog.
Oke. Nah, ini contoh pendeklarasian pembuatan objek ya. Nah, ini uh, proses pembuatan objeknya ya. Jadi menggunakan konstruktornya ya. New dog ya. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dog my dog. Ya, ini adalah mendeklarasikan referensi variabelnya. Jadi sebenarnya ini, jadi nama objeknya adalah my dog, kelasnya adalah dog. Ya, kemudian ini menggunakan pendeklarasian konstruktornya ya. Dognya, kelas konstruktornya ini harus sama dengan nama kelasnya, new dog. Oke ya, seperti ini. Ya, jadi analoginya kayak gini ya. Misalkan dog ya, misalkan kelasnya dog, kemudian objeknya d ya, jadi ini bisa memanggil ya. Jadi metode yang dimiliki CD ini misalkan apa ya, walk. Jadi ibaratnya seperti itu. Nah, ini misalkan satu lagi ya, misalkan kelas song ya. Nah, ini kemudian kalau kita lihat ya, song ini memiliki atribut misalkan title artis, itu adalah atributnya. Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk kelas song, yaitu bisa dilakukan set title, set artist, play gitu. Jadi nah, kita bisa membuat metodenya ya, void play, kemudian di metode tersebut ya, misalkan membuat misalkan memanggil metode ya, itu ya, di dalam, bisa nggak metode di dalam metode, bisa ya, nanti kita ada ya, bisa caranya. Nah, ini contoh ya penggunaan objek song. Nah, misalkan ini ya, T2 ini adalah nama objek dari kelas song. New song, nah song ini kelasnya, songnya apa? Jadi new song ini apa? Konstruktornya. Ya. T2 tick set artist. Nah, ini itu apa? Artis ini adalah metodenya. Dia bisa mengisi ya nilainya ya, di set ya, grafis ya, kemudian set title. Nah, tidak mesti seterusnya. Ini proses objek dan ini proses pemanggilan metodenya. Ini. Nah, jadi kayak gini ya. Song ini adalah ibaratnya wadah ya. Nah, wadah ya. Kemudian song ini ya membuat objek namanya T2 dan X3. Nah, kemudian ya T2 ini ya, T2 ini apa yang bisa dilakukan oleh si T2, yaitu bisa set artist ya, maka ketika nanti dihasilkan ya, nah set artist dengan nilainya Travis, set title dengan sing. Jadi ketika nanti ditampilkan adalah sing dan Travis. Nah, itu. Dan begitu juga untuk song ya, gitu ya. Ya, song S3 juga sama ya. Nah, My Way, Sex Pistols itu ya, inilah contoh aja. Nah, membuat objek dari satu kelas dibutuhkan operator new untuk membuat objek dari satu kelas yang bentuknya new, nama kelas, variabel, referensi objek, dan new nama kelas. Nama kelas di sini artinya new ini adalah konstruktornya, maksudnya ya. Siswa, new siswa. Nah, ungkapan di atas ini merupakan bentuk singkatan dari proses mendeklarasikan variabel referensi objek. Siswa menciptakan objek dari kelas dengan operator new siswa, menugaskan assignment nah variabel kepada objek yang tadi buat A sama dengan new siswa. Ini sudah saya sampaikan lah di yang tadi. Ini contoh lagi ya, misalnya program siswaku.java. Oke. Yang pertama ini berarti ini kelas, ada dua kelas ya, tapi ini beda file ya sebenarnya, jadi gak bisa dimaksud kelas siswa dan ini ada kelas siswaku. Nah, ini contohnya. Jadi analoginya ini string nama, ini variabel, ini string jurusan, ini atribut atau yang kita kenal variabel ya. Nah, misalkan kelas siswaku ini ya adalah kelas yang digunakan untuk tes pembuatan objeknya, atau misalkan di kelas yang berbeda ya, misalkan. Nah, biasanya ini kalau ini nggak bisa di running sebenarnya, ini harus ada publish static void main string ya ini. Jadi ini anggap aja seperti itu ya. Jadi untuk membuat objeknya di sini adalah nama objeknya adalah A ya, kemudian nama kelasnya adalah siswa.
Kemudian new siswa di sini ini harus sama dengan nama kelasnya. Ini maksudnya konstruktor ya, sorry ya. Tadi ada yang di slide sebelumnya ini nama kelas. Sebenarnya ini akan referensi ke konstruktor. Ya. Nama sama dengan cita a titik nama. Nama ini dapat dari mana? Dari ini atribut. Nah, jurusan dari mana? Dari siswa ini ya, jurusan. Jadi atributnya siswa ya, ada jurusan. Kemudian NRP dari mana? Ya ini ya, dari atributnya siswa. Kemudian objeknya ini kemudian diberi nama ya. Objeknya adalah objek A, kemudian outputnya nanti akan menghasilkan Cita Telkom 7.0. Jadi ketika ini sistem operasi nama ya, A titik nama ini akan memanggil ya objek beserta metodenya dan jurusan ya. Nah, di sini A ini adalah objek beserta metode metode atribut ya. Sorry, ini A akan Jadi untuk objek A ini akan memanggil atribut nama ya, dan ini objek A memanggil atribut jurusan. Sorry, bukan metode sih. Kemudian NRP juga ya, di sini objek A ini memanggil atribut NRP. Nah, contoh lagi ini masih variabel dan metode seperti ini ya. Misalkan kelas siswa. Ya. Nah, misalnya seperti ini ya, ini kayak ini konsep setter ya. Jadi menginput nilainya. Bisa seperti ini ya. Ini nama kelasnya nama kelas siswa, string nama, string jurusan, integer NRP. Oke, ini adalah atributnya. Kemudian ada berapa metode nih? 1 2 3. Ada 3 metode, yaitu metode set nama. Nah, di sini adalah parameternya di dalam metode. Ada parameter misalkan metodenya. Nah, di sini kita bisa isi ya. Jadi ketika panggil metode set nama, maka kita bisa memberikan variabel yang nama siswa dengan tipe datanya string ya. Nah, string nama siswa ya, nama sama dengan nama siswa. Jadi intinya nama yang mana ini? Nama yang di sini ya, nama string nama ini yang yang ada di atributnya, sedangkan yang ada di argumennya ya, parameternya, parameter metodenya itu kan nama siswa. Jadi nama sama dengan nama siswa. Jadi set nama ini, jadi ketika nanti dipanggil ya, kita bisa ngisi nilainya ya. Jadi nama pada atribut kelas ya, kelas siswa ini sama dengan string ya, nama siswa ya, nama siswa yang ada pada parameter set nama. Dan begitu juga sama untuk set jurusan, set NRP gitu ya. Kemudian ketika nanti ditampilkan, jadi tinggal panggil ya, misalkan buat objeknya misalkan siswa Dani ya, kemudian Dani set nama, kemudian berikan nilai parameternya misalkan Dani ya, berarti nama Dani nanti ke situ ya. Nah, jadi kalau dibuat UML kelas diagram seperti ini ya. Nama ini atributnya, nama string, jurusan string, NRP integer. Nah, ini adalah atributnya ya, yang di sini. Kemudian set nama, nama siswa string. Jadi ketika saya panggil metodenya set nama, maka kita bisa berikan nama siswanya. Misalkan objeknya adalah ABCD ya, objeknya. Kemudian kelasnya adalah kelas siswa ya, berarti ya saya bisa memberikan nama ya dengan memanggil set nama, kemudian Dani misalkan seperti itu. Dan gitu juga sama untuk set jurusan dan lainnya. Nah, contoh lagi nih ya, kelas hewan. Nah, ini kelas hewan, ini memiliki atribut ya, integer jumlah kaki sama dengan 0. String nama hewan. Nah, ini masih inisialnya masih kosong ya. Nah, konstruktornya, nah ini konstruktor ya. Jadi ini harus sama dengan nama kelasnya, konstruktornya. Public hewan, string nama, integer kaki. Nah, kita samakan di konstruktor di sini ya. String nama ya, ini misalkan ketika membuat objek, maka di sini ada proses ya, di mana konstruktornya akan dieksekusi ketika proses pembuatan objek ya. Nanti kita bahas lagi di konstruktor lebih detail ya. String nama, kemudian ada dua parameter ya di dalam, ada dua nilai ya di dalam parameter hewan,
parameter konstruktor hewan ya. Nah, jadi ketika dipanggil nanti this jumlah kaki ini akan mengarah ke kaki. Jumlah kaki ini adalah jumlah kaki ini akan mengarah ke kaki yang ini ya, jumlah kaki ini. Ya. Kemudian this nama hewan yang ini ya, itu akan mengarah ke nama yang ini hewan. Kemudian ini buat metode untuk mengambil info nama dan jumlah kakinya. Nah, nama metodenya adalah info. Nah, misalkan ingin menampilkan nama hewannya apa, jadi nama hewan titik dis nama, ya, berarti dis nama hewan ya, dan dis jumlah kaki seperti ini. Oke, ya ini juga sama ya. Nah, ini dalam metode misalkan metode park ini misalkan ada conditional if ya. Nah, jadi di sini ada kelas, di sana ada dua atribut ya, integer set, string name ya. Kemudian ada metodenya void bar, jadi mana if size lebih besar dari 60. Jadi ketika nanti berikan nilai misalkan size-nya berapa ya, apakah size-nya itu nanti ketika, tapi ini misalkan kita berikan nilai size-nya berapa ya, kemudian panggil metodenya bar, maka misalnya size-nya 50 ya, maka 50 lebih besar dari 60 maka akan memanggil ini apa, menampilkan ya output berupa whoop whoop kayak gitu. Dan gitu seterusnya sama ya. Oke. Nah, contoh ini ya. Ini objeknya adalah one ya. New dog, oke. One size. Nah, ini memanggil objek atribut. Objek one memanggil atribut size ya, sama dengan 70. Jadi nilai size-nya itu 70. Kemudian dog ya. Two, ini yang kedua, yang dua ya, two. Sama dengan new dog ya. Kemudian size-nya ini 8. Yang ketiga ini dog 3. Nah, 3 sama dengan new dog ya. Nah, 3 size ya, ini 35. Nah, 35. Kemudian setiap masing-masing var itu kemudian dipanggil ya. Nah, dia memanggil metode bar. Nah, kemudian ketika dipanggil yang one ini akan menghasilkan whoop whoop whoop. Kemudian yang kedua ya, objek yang kedua ini yip yip yip, yang three whoop 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 kayak gitu. Ya, jadi itu sama ya, ini contoh implementasi juga. Oke, nah ini contoh lainnya ya, nanti ini tinggal dipelajari ya, gampang ya, konsepnya ya sama ya tadi ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini namanya objek kelas segi 4 ya, segi 4 memiliki atributnya yaitu panjang dan lebar. Nah, di sini ada tulisan plus. Kenapa plus? Ini menunjukkan modifier public ya. Kemudian memiliki metode yaitu set panjang, set lebar, hitung luas, hitung keliling. Di mana setiap masing-masing metode di sini ya, double P, double L itu ya. Kemudian hitung luas, di sini ada proses perhitungannya dan hitung keliling ya. Jadi set panjang ini bisa digunakan untuk memberikan nilai ya, panjangnya, dan ini untuk menentukan lebarnya. Nah, gitu ya. Public double hitung. Jadi ini public ini kan plus ini kan bukan public ya. Jadi ini bisa diakses oleh kelas lain. Jadi dibuat seperti itu. Nah, karena kalau misalkan dibuat private ya, itu nanti nggak bisa, susah ya kalau diakses oleh kelas lain. Nah, public double hitung luas, berarti ini mengembalikan nilai ya, karena kalau void itu tanpa, kenapa ini gak ada return ya, karena ini kan void ini ya tanpa return ya. Kalau ini bukan void ya, untuk mempermudah itu ya, untuk ini ya. Jadi kalau misalkan tanpa void ya, berarti harus ada mengembalikan nilainya ya. Jadi ketika misalnya saya memanggil metode hitung luas, maka dia akan memberikan nilai yaitu panjang kali lebar. Tapi ini syaratnya harus diisi dulu ya, panjang dan lebarnya. Nanti kalau misalkan nggak diisi, nanti nggak ada nilainya nanti ya. Oke ya, jadi untuk konsep mengenai kelas dan objek ini sudah saya sampaikan. Nanti kita coba ya praktek menggunakan Java-nya di video berikutnya. Oke, sekian video pembelajaran object oriented programming ya, sampai ketemu di video berikutnya.